Hujan gerimis turun pelan ketika Lestari melangkah pelan melewati gerbang besi rumah besar di kawasan pinggiran kota itu. Jaket tipis yang dikenakannya sudah basah, tapi ia tak peduli. Di tangannya, map berisi fotokopi KTP, ijazah terakhir, dan beberapa surat referensi kerja tampak basah oleh embun. Ia adalah seorang janda, usia 35 tahun, dengan satu anak laki-laki yang baru masuk SMP. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan kerja, hidup Lestari berubah total. Ia bekerja serabutan, mulai dari mencuci baju tetangga, hingga menjadi buruh cuci piring di warung makan. Tapi semua itu tak cukup untuk biaya sekolah anaknya. Sampai ia mendengar kabar dari tetangga, bahwa di rumah besar milik seorang pria pengusaha muda, sedang membutuhkan pembantu rumah tangga. Bayarannya besar. Tinggal di dalam rumah, makan ditanggung, dan gaji setiap bulan bisa mencukupi untuk biaya sekolah anaknya. Tanpa pikir panjang, ia melamar. Rumah itu milik Pak Arman, pria berusia 40, duda tanpa anak, pemilik usaha properti yang dikenal kaya dan ramah. Ketika pertama kali bertemu, Lestari sedikit gugup. Pak Arman menyambutnya langsung, dengan kemeja putih terbuka 2 kancing atas, aroma parfumnya memabukkan. Tatapan matanya tajam namun tenang, membuat Lestari merasa seperti dilucuti, bukan secara fisik, tapi batinnya. "Kamu janda, ya?" tanya Pak Arman setelah melihat berkas. Lestari mengangguk, menunduk malu. "Berani kerja keras?" "Saya siap kerja apa saja, Pak. Asal anak saya bisa sekolah." Pak Arman tersenyum, lalu mempersilakan Lestari masuk. Hari itu juga, ia resmi bekerja. Hari-hari berikutnya, Lestari mulai terbiasa dengan ritme kerja rumah itu. Membersihkan rumah besar yang sepi, menyiapkan makan malam, dan mencuci baju Pak Arman yang sering pulang larut malam. Meski hanya bertemu sekilas setiap hari, Lestari mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Tatapan Pak Arman kadang singgah lebih lama dari yang seharusnya. Ucapannya lembut tapi menyeratkan perhatian. Suatu malam, ketika Lestari sedang menyetrika di ruang belakang, Pak Arman datang dari balik pintu. "Kamu selalu rajin, ya?" Suaranya berat, sedikit serak. Lestari tersentak. Ia hanya mengenakan daster tipis malam itu. Pak Arman mendekat, berdiri di belakangnya. Nafasnya terasa ditengkuk. Suasana mendadak sunyi. "Apa kamu betah di sini?" tanyanya pelan. "Iya, Pak. Saya bersyukur bisa kerja di sini." Pak Arman tertawa kecil. "Kalau ada yang kamu butuhkan, bilang saja. Kamu pekerja keras. Saya suka itu." Lestari menelan ludah. Jantungnya berdebar. Tatapan Pak Arman saat itu bukan sekadar perhatian biasa. Ada sesuatu yang mulai bergeser dari hubungan majikan dan pembantu. Malam itu, Lestari tidur tak nyenyak. Daster yang dikenakannya terasa terlalu tipis, terlalu melekat di kulit. Dan aroma tubuh Pak Arman, aroma yang tadi melekat di ruangan itu, masih belum hilang dari ingatannya. Sudah seminggu Lestari bekerja di rumah besar itu. Rutinitasnya berjalan tenang, tapi hatinya justru tidak. Setiap malam, ketika rumah itu mulai sunyi dan hanya suara detik jam terdengar di dinding, ia teringat pada malam itu, saat Pak Arman berdiri di belakangnya, terlalu dekat, terlalu hangat. Pagi itu, Lestari mengenakan daster bunga-bunga berwarna biru laut, kainnya ringan, sederhana, tapi cukup sopan. Ia sedang menyiram tanaman di taman belakang ketika suara Pak Arman menyapa dari balkon lantai 2. "Lestari," suaranya dalam, tapi hangat. Ia menoleh. Dari atas, Pak Arman hanya mengenakan kaos tipis dan celana santai. Rambutnya agak berantakan. Pria itu tampak jauh lebih santai dan manusiawi.
Kopi pagi ini belum ada, ya? Godanya, tersenyum kecil. Lestari buru-buru menunduk. Maaf, Pak. Saya buatkan sekarang. Saat ia berjalan masuk ke dapur, wajahnya panas. Entah karena malu, atau sesuatu yang lain. Sore hari itu, saat hujan turun perlahan, listrik rumah sempat padam beberapa menit. Lestari yang tengah membersihkan ruang keluarga tersentak saat ruangan menjadi gelap. Beberapa detik kemudian, lampu cadangan menyala redup. Pak Arman masuk dari pintu utama. Pakaian kerjanya basah oleh gerimis. "Listrik mati, ya?" tanyanya santai. "Iya, Pak, sebentar tadi, tapi sudah nyala lagi lampu kecilnya." Pak Arman memandangnya sebentar, lalu mulai membuka jasnya, menggantungnya di dekat pintu. Lestari memperhatikan tubuh pria itu dengan pandangan sekilas. Bahunya yang lebar, lengan yang kekar, dan cara ia menyapu rambutnya dengan tangan. Semuanya begitu, laki-laki. Tak lama, Pak Arman berjalan ke dapur, mengambil handuk kecil. "Kamu punya anak, ya?" "Iya, Pak. 1. Laki-laki. Kelas 1 SMP." Pak Arman menatapnya lama. "Berarti kamu masih muda saat menikah." Lestari tersenyum kecil. "Iya, Pak, sudah takdir." Sunyi sesaat. Lalu ia melanjutkan, "Saya cuma ingin dia bisa sekolah tinggi. Jangan seperti saya." Pak Arman mendekat. Suaranya lebih pelan, lebih pribadi. "Kamu perempuan kuat, Lestari. Aku bisa lihat itu." Entah bagaimana, tatapan mereka terkunci. Lama, hangat. Ada sesuatu yang mengalir di antara diam mereka. Pak Arman mengangkat tangannya, menyentuh sedikit ujung rambut Lestari yang basah oleh embun. "Kamu boleh percaya padaku di sini. Aku akan bantu kamu." Jantung Lestari berdebar lebih cepat. Tubuhnya menegang tapi tidak menolak. Sentuhan itu bukan sekadar perhatian, tapi juga rasa. Ada desir hangat yang menjalar pelan dari kulit ke dalam hatinya. Namun sebelum suasana melampaui batas, Pak Arman mundur perlahan. "Istirahatlah malam ini. Besok kamu harus tetap kuat." Lestari hanya bisa mengangguk pelan, dadanya masih bergetar. Malam itu, di kamarnya, ia duduk di ranjang dalam diam. Tangannya menyentuh dada sendiri, bukan karena nafsu, tapi karena kehangatan. Ada bagian dari dirinya yang merasa hidup kembali. Petang itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Aroma tanah basah menyeruak masuk melalui jendela dapur yang sedikit terbuka. Lestari tengah menyiapkan teh hangat untuk Pak Arman. Ia tahu kebiasaan pria itu yang selalu menyukai teh melati hangat setiap pukul 7 malam. Ia menuangkan teh ke dalam cangkir porselen putih, lalu membawanya ke ruang kerja Pak Arman di lantai atas. Di sana, suasananya redup, hanya diterangi lampu meja dan sinar dari luar yang bergemericik lewat kaca jendela. Pak Arman duduk di sofa, mengenakan kaos tipis abu-abu dan celana santai. Rambutnya masih basah, ia baru selesai mandi. "Terima kasih, Lestari," ucapnya sambil menerima cangkir. Lestari hendak pamit, tapi langkahnya tertahan ketika Pak Arman berkata, "Temani aku sebentar. Aku bosan sendiri malam ini." Ia ragu, tapi menurut. Duduk di ujung sofa, menjaga jarak, menyembunyikan gugupnya di balik senyuman kecil. Suara hujan membuat suasana terasa lebih hangat dan lebih intim. "Aku sering merasa kosong, tahu?" ujar Pak Arman tiba-tiba. "Hidup ini seperti rumah besar, tapi dingin. Tidak ada yang benar-benar mengisi." Lestari hanya diam. Tak tahu harus berkata apa. Ia tahu rasa sepi. Ia tidur dengannya setiap malam.
Pak Arman meletakkan cangkirnya. Lalu ia menoleh padanya, menatap dengan cara yang membuat dada Lestari sesak. Bukan karena takut, tapi karena ada bagian dari dirinya yang mulai membuka. Kamu berbeda, lanjutnya. Sederhana, tapi hangat. Seperti teh ini. Lestari tersenyum malu, wajahnya menunduk. Tiba-tiba, jemari Pak Arman menyentuh punggung tangannya. Lembut, tidak memaksa, tapi terasa jelas. Lestari menahan napas. Ia tidak menarik tangannya. Ia hanya menoleh perlahan, menatap pria itu yang kini duduk lebih dekat. "Gak apa-apa?" tanya Pak Arman, suaranya rendah. Lestari menelan ludah. "Saya gak tahu, Pak. Kalau aku hanya ingin dekat, menyentuhmu bukan karena aku ingin mengambil, tapi karena aku ingin merasa ada." Sun. Pak Arman memegang jemarinya lebih erat. Lalu ia menyentuh pipi Lestari dengan telapak tangannya. Hangat. Ibu jari lelaki itu menyapu perlahan kulit pipinya yang halus. Lestari memejamkan mata sejenak. Ada rasa malu, tapi juga ada rindu yang tak ia sadari selama ini telah tumbuh di dalam dirinya. Namun ketika Pak Arman hendak mendekatkan wajah, Lestari berdiri perlahan. "Saya harus kembali ke dapur, Pak." Pak Arman tidak menahan. Ia hanya mengangguk. Senyumnya pahit tapi penuh pengertian. Malam itu, Lestari tidur dalam diam. Tapi tubuhnya masih bisa merasakan sentuhan lembut itu. Jemari yang tak memaksa, namun meninggalkan jejak. Dan di dalam hatinya, perlahan tumbuh dilema yang sulit ia kendalikan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, namun tidak bagi Lestari. Setiap langkah kakinya di rumah itu terasa lain. Setiap suara langkah Pak Arman membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Pagi itu, ia membersihkan kamar utama. Pak Arman sedang pergi, ada urusan bisnis. Lestari mengganti sprei, menyapu kamar, dan menata ulang tirai yang terlipat karena angin. Tanpa sengaja, ia menjatuhkan sebuah buku catatan kecil dari laci meja. Iseng, ia membukanya. Di dalamnya ada coretan tangan Pak Arman. Bukan catatan kerja, tapi puisi-puisi pendek. Beberapa halaman bahkan berisi nama, Lestari. Hatinya berdesir. Ia menutup buku itu cepat-cepat, lalu kembali merapikan kamar sambil menahan debar di dadanya. Sore harinya, hujan kembali turun. Pak Arman pulang lebih awal, membasahi lantai marmer dengan sepatu yang basah. Ia tampak lelah, tapi tersenyum saat melihat Lestari di ruang tengah. "Kamu kelihatan cantik hari ini," ujarnya sambil melepaskan jas. Lestari tersipu. "Saya cuma pakai daster biasa, Pak." "Daster itu yang membuat kamu terlihat nyata, hangat." Lestari menunduk, tapi tubuhnya terasa panas, seolah kata-kata itu menyelinap masuk ke kulitnya. Malam itu, setelah makan malam, Pak Arman memanggil Lestari ke ruang televisi. Lampu dibuat temaram. Sebuah film romantis tengah diputar di layar. Ia menawarinya duduk. "Temani aku nonton sebentar. Cuma kita berdua malam ini," ucapnya lembut. Lestari ragu, tapi menurut. Ia duduk di ujung sofa. Pak Arman duduk di sisi lain, tapi semakin lama, jaraknya makin mengecil. Dalam gelap, hanya cahaya layar yang menerangi, jari-jari mereka bersentuhan di atas selimut sofa. Kali ini, Lestari tidak menarik tangannya. Pak Arman mendekat pelan. Ia membisik, "Kamu membuatku merasa hidup lagi." Lalu tangannya menyentuh leher Lestari. Lembut, perlahan. Ia menyusuri kulit dengan ujung jarinya, dari leher ke bahu, di atas kain tipis daster itu. Lestari memejamkan mata.
Bukan karena takut, tapi karena tubuhnya gemetar oleh perasaan yang asing namun tak menakutkan. "Apa aku boleh?" bisik Pak Arman, napasnya menyentuh wajahnya. Lestari membuka mata perlahan. "Mereka hanya beberapa jengkal. Jangan buat saya merasa rendah, Pak. Saya cuma ingin anak saya sekolah." Pak Arman menggenggam tangannya. "Aku tidak akan menyakitimu. Ini bukan tentang memanfaatkan, tapi tentang dua orang yang sama-sama butuh hangat." Ia tak mencium Lestari malam itu, hanya memeluknya. Erat, tubuh mereka bersandar satu sama lain, mendengar detak jantung yang tak biasa. Di balik tirai ruang itu, hujan masih turun. Tapi di dalam dada Lestari, badai mulai tumbuh. Malam-malam setelah pelukan itu menjadi berbeda. Bukan karena ada yang berubah secara terang-terangan, tetapi karena Lestari mulai merasakan kehadiran Pak Arman dalam cara yang lebih halus. Dalam sorot matanya saat sarapan, dalam nada suaranya ketika memanggil namanya, dan bahkan dalam keheningan saat mereka duduk di sofa yang sama. Pagi itu, Lestari sedang mencuci pakaian di halaman belakang. Daster yang dikenakannya melekat di tubuh karena keringat dan percikan air. Matahari belum terlalu terik, tapi udara terasa lembab. Tiba-tiba, ia merasa diperhatikan. Ia menoleh, dan benar saja, Pak Arman berdiri di dekat pintu belakang, mengenakan kaos putih dan celana kain longgar, menatapnya tanpa berkata-kata. "Saya ganggu?" tanyanya sambil menyandarkan bahu di kusen pintu. Lestari gelagapan, mengusap keringat di pelipis. "Enggak, Pak. Saya cuma nyuci baju." Pak Arman tersenyum. "Aku suka lihat kamu kerja. Kamu punya cara sendiri yang menenangkan." Lestari tak bisa menahan senyum kecilnya, meski wajahnya memerah. Ada sesuatu dalam cara pria itu berbicara yang membuat hatinya lemah. Malam itu, listrik kembali padam. Rumah besar itu tenggelam dalam senyap. Lestari yang sedang membersihkan dapur terhenti. Pak Arman memanggil dari ruang tamu, "Lestari, sini, aku pasang lilin." Ia datang dengan langkah pelan, dan mendapati ruangan hanya diterangi cahaya kuning remang dari dua batang lilin. Pak Arman duduk di sofa, dan kali ini ada dua cangkir teh di meja. "Kamu duduklah, temani sebentar," ucapnya. Suasana hening. Aroma teh melati tercampur dengan aroma tubuh Pak Arman yang segar setelah mandi. Lestari duduk, dan saat tangannya meraih cangkir, Pak Arman menyentuh punggung tangannya. "Lestari," suaranya berat dan pelan, "bolehkah aku lebih dekat?" Tatapan mereka bertemu. Lestari tahu bahwa ia sedang berdiri di batas. Tapi ia juga tahu, batas itu sudah lama digoyahkan. Pak Arman menggeser duduknya, mendekat. Tangan kirinya menyusuri lengan Lestari perlahan, dari siku ke bahu. Tubuh mereka nyaris bersentuhan. Lestari menahan napas ketika pria itu menyingkap helai rambut yang jatuh di pipinya. Lalu, tanpa terburu-buru, Pak Arman menyandarkan kepalanya ke bahu Lestari. Ia hanya diam, mendengarkan detak jantung wanita itu yang berdebar tak teratur. "Saya belum pernah seperti ini, Pak," bisik Lestari. "Tapi saya juga nggak tahu kenapa saya tidak menjauh." "Karena kamu juga merasa sama seperti aku." Dan saat itu, jari-jari Pak Arman membelai punggung tangan Lestari, pelan, teratur, seperti membisikkan rindu yang sudah lama tertahan. Tak ada ciuman, tak ada desahan, hanya keheningan yang membalut dua tubuh yang perlahan melebur dalam kehangatan yang bersahaja. Malam itu, Lestari tidur dengan dada sesak oleh rasa bersalah dan rindu yang berpelukan dalam gelap. Ia tahu, ia tengah menyusuri jalan yang tidak mudah. Tapi demi anaknya, demi hidup yang layak, ia bertahan di ambang yang rapuh.
Sejak malam itu, ada yang berubah di antara mereka. Tak pernah diucapkan, tak pernah pula disepakati, tapi terasa nyata, dalam cara Pak Arman menatap Lestari, dalam jeda saat mereka bersentuhan, dan dalam detak diam yang makin sering muncul di antara pekerjaan rumah yang rutin. Suatu sore, setelah semua pekerjaan selesai, Pak Arman memanggil Lestari ke ruang kerjanya. Ia sedang duduk santai di sofa dengan kemeja yang dua kancing atasnya sengaja dibuka. Udara sore itu lembab, aroma kopi hitam masih tercium dari cangkir yang belum habis. Lestari datang dengan rambut dikuncir longgar dan daster bersih warna pastel. Ia menunduk sopan. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" "Duduklah," ucap Pak Arman lembut, sambil menepuk tempat kosong di sebelahnya. Ia ragu sejenak, tapi menurut. Begitu ia duduk, Pak Arman mengulurkan amplop kecil dan menyodorkannya. "Untuk sekolah anakmu. Aku ingin bantu." Lestari tertegun. Ia membuka amplop itu, berisi sejumlah uang. Tidak sedikit. Tangannya bergetar. "Pak, saya nggak bisa terima ini begitu saja." Pak Arman menatap matanya, tajam tapi hangat. "Ini bukan karena kamu perempuan. Ini karena aku peduli. Karena aku melihat kamu berjuang. Dan karena aku ingin kamu tahu, kamu berarti." Sunyi merambat di antara mereka. Lalu, tanpa aba-aba, Pak Arman memegang tangan Lestari dan menggenggamnya dengan hangat. "Bolehkah aku memelukmu lagi?" bisiknya. Lestari tidak menjawab, tapi matanya perlahan berkaca, dan kepalanya mengangguk kecil. Pak Arman mendekat, melingkarkan lengannya perlahan ke tubuh Lestari. Ia menarik wanita itu dalam dekapannya yang kokoh tapi tidak memaksa. Daster tipis Lestari meresap hangat tubuh pria itu. Dada mereka bertemu. Nafas bertukar pelan. Di ruang kerja itu, tak ada kata-kata. Hanya suara napas yang tenang namun dalam. Lalu jemari Pak Arman menyusuri punggung Lestari, menyentuhnya dengan rasa, bukan nafsu. Ia menempelkan kening ke kening wanita itu. Lestari menutup mata. Detak jantungnya berdentam tak karuan. Tangannya perlahan membalas pelukan itu, ragu, namun nyata. "Kalau suatu saat kamu pergi, saya nggak bisa janji kuat, Pak," bisiknya lirih. Pak Arman mengecup ubun-ubunnya, lembut. "Aku di sini, untuk kamu, untuk anakmu. Meski hanya sementara, aku ingin jadi rumah." Malam itu, Lestari berdiri di depan cermin di kamarnya. Ia menyentuh bahunya sendiri, bekas tempat sentuhan yang tadi terasa hidup. Ia tahu, apapun yang sedang tumbuh antara mereka tidak sepenuhnya benar. Tapi juga tidak sepenuhnya salah. Dan ketika ia menutup mata, ia tahu, dirinya sudah terikat pada pria itu. Bukan karena uang, tapi karena perasaan yang diam-diam menyusup lewat setiap sentuhan yang tidak pernah tergesa. Beberapa minggu setelah malam itu, keintiman antara Lestari dan Pak Arman kian terasa. Tidak pernah diumumkan, tidak pula dijanjikan. Tapi setiap tatapan, setiap sentuhan, dan bahkan keheningan di antara mereka mengandung makna yang tak bisa disangkal. Namun semuanya berubah ketika suatu siang, suara deru mobil asing terdengar di halaman depan. Lestari yang sedang mengepel lantai ruang tamu, menoleh dengan jantung mencelos. Seorang perempuan turun dari mobil, anggun, berkelas, dengan paras cantik meski wajahnya terlihat letih. Dialah Nadia, istri sah Pak Arman, yang selama ini tinggal di luar kota karena urusan bisnis keluarga. Lestari menunduk, menyapa sopan saat wanita itu masuk. "Pembantu baru?" tanya Nadia cepat, tanpa senyum. "Saya Lestari, Bu," jawabnya lirih. Pak Arman muncul dari lantai atas. Nadanya canggung saat menyambut istrinya,
Sayang, kamu datang mendadak. Aku kangen rumah. Dan aku dengar, ada yang baru di rumah ini. Tatapan Nadia menajam ke arah Lestari. Hari-hari setelah kedatangan Nadia seperti menahan napas di ruang sempit. Lestari tetap bekerja seperti biasa, tapi hatinya penuh gelisah. Pak Arman nyaris tak bicara banyak. Ia menjaga jarak demi menghormati istrinya. Namun pada malam ketiga, saat Lestari sedang membereskan dapur, seseorang menyentuh pergelangan tangannya dari belakang. Pak Arman. Wajahnya tegang. Tapi mata itu masih mata yang sama. Hangat dan sendu. Kita nggak bisa ngobrol seperti biasa, ucapnya pelan. Tapi bukan berarti aku nggak mikirin kamu. Lestari hanya mengangguk, mencoba menahan perasaan yang bergejolak. Tapi ketika pria itu menyentuh pipinya, ia menutup mata. Jemari yang dulu membuatnya nyaman, kini terasa seperti luka yang mengendap. Pak Arman mendekat. Di ruang cuci piring yang sempit, hanya suara air keran menetes yang menemani. Ia mencium kening Lestari. Lama. Kamu tetap ada di sini, ya? Bisiknya. Saya tetap di sini, Pak. Tapi saya nggak tahu harus merasa apa. Pak Arman menggenggam tangannya. Lalu meletakkan telapak Lestari di dadanya. Dada yang berdetak cepat, penuh gundah. Lestari bisa merasakannya, bahwa pria itu juga tersiksa. Antara rasa bersalah, dan rasa ingin memiliki. Malam itu, Lestari berbaring di kamarnya dengan mata terbuka lebar. Bayangan Pak Arman dan istrinya muncul silih berganti di benaknya. Ia merasa seperti wanita yang tidak seharusnya mencintai. Tapi ia juga tahu, hatinya telah lebih dulu jatuh. Dan kini, tak mudah untuk berdiri kembali. Hari-hari berjalan perlahan sejak kepulangan Nadia, istri sah Pak Arman. Rumah besar itu menjadi panggung bisu, di mana peran dan perasaan saling beradu diam. Lestari tetap bekerja, mencuci, memasak, membersihkan, tapi tak lagi dengan hati yang utuh. Ia seperti hidup di antara dua dunia. Satu sebagai pembantu rumah tangga yang setia, dan satu lagi sebagai perempuan yang jatuh cinta diam-diam pada pria yang tak bisa dimilikinya. Suatu malam, hujan turun deras. Lestari baru saja menutup jendela ketika pintu kamarnya diketuk perlahan. Ia membuka, dan mendapati Pak Arman berdiri di sana. Rambutnya sedikit basah, kaosnya kusut, dan wajahnya terlihat lelah. "Aku perlu bicara," katanya pelan. Lestari mempersilakan masuk. Kamar kecil itu tak banyak memberi ruang, tapi cukup untuk satu perasaan yang selama ini dipendam terlalu lama. "Aku tahu, aku pengecut," ucap Pak Arman. "Aku menggenggammu, tapi tetap menggandeng masa lalu." Lestari hanya menatapnya dalam diam. "Aku mencintaimu, Lestari. Tapi aku juga terikat. Dan kamu, terlalu baik untuk terus hidup di antara bayang-bayang. Kamu layak punya hidup yang bebas. Bukan hanya jadi persinggahan rasa yang tak bisa aku pertanggungjawabkan." Air mata menetes di pipi Lestari. Bukan karena ditinggal, tapi karena akhirnya kata-kata itu keluar. Ia tahu ini akan datang. Tapi tidak tahu betapa sakitnya rasanya. Ia menggenggam tangan Pak Arman, meletakkannya di atas dadanya yang bergetar. "Saya nggak pernah minta Bapak tinggalkan istri. Saya hanya ingin merasa dihargai, merasa cukup, meski sebentar." Pak Arman menariknya ke pelukan terakhir. Dalam keheningan, ia mengecup kening Lestari dengan lembut. Pelukan itu bukan pelukan gairah. Bukan lagi pelukan rindu. Tapi pelukan pamit. Yang mengandung luka, sekaligus terima kasih. Beberapa hari kemudian, Lestari pamit keluar dari pekerjaan. Dengan uang yang diberi Pak Arman,
Ia mendaftarkan anaknya ke sekolah kejuruan. Ia menyewa kamar kecil di pinggiran kota. Sederhana, tapi cukup. Setiap malam, ia duduk di depan jendela kecil, memandangi bintang. Bukan untuk mengenang, tapi untuk bersyukur bahwa ia pernah merasa dicintai, meski hanya di sela waktu yang salah. Dalam hatinya, tidak ada benci. Hanya ruang kecil yang akan selalu hangat jika nama Pak Arman lewat dalam ingatan.